Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, hari ini saya akan memberikan edukasi tentang bagaimana rahasia bisnis agar bisa berjalan dengan lancar, agar sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kita, sehingga bisnis kita atau usaha kita selalu menjadi keridhaan atau diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bisnis apapun itu, kita tidak terlepas dari kegagalan dan juga tidak bisa lepas dari yang namanya konsisten. Maka dari itu, dalam berbisnis, dalam berwirausaha, tentu kita harus berani untuk untuk meraih kesuksesan itu. Saya akan membahas sedikit tentang bagaimana kisah Abdurrahman bin Auf. Maaf karena kameranya bergoyang-goyang. Dari Al-Kisah Abdurrahman bin Auf, rahasia sukses Abdurrahman bin Auf, bahwasanya rahasia suksesnya bisnisnya Abdurrahman, yaitu yang pertama, mempunyai kepercayaan dan kemandirian yang tinggi, tidak tergantung dengan orang lain. Artinya di sini kita dalam berbisnis jangan sampai meniru dengan tingkah seseorang, atau jangan meniru apa yang dilakukan oleh seseorang, karena kita mempunyai karakter, kita mempunyai sifat tersendiri. Dalam berbisnis, kemandirian ini cukup penting dalam dunia wirausaha atau entrepreneur. Seperti yang telah dijelaskan oleh Abdurrahman bin Auf, bahwa yang pertama adalah mempunyai kemandirian diri dan mempunyai kepercayaan, tidak tergantung kepada orang lain. Terus yang kedua, mempunyai super team, baik itu yang jujur dan saling bekerja sama satu dengan yang lain. Artinya dalam dunia bisnis, kalau kita hanya berjalan satu orang saja, tidak kompak dalam satu tim, maka gagal kita dalam dunia bisnis. Kita tidak harus berpedoman kepada pengusaha-pengusaha yang sudah sukses. Kita mengaca kepada dalam rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga antara istri dan suami itu tidak kompak, dalam menjalani sesuatu itu tidak kompak, tidak ada kejujuran dalam rumah tangga, tidak ada kerjasama dalam rumah tangga, maka tidak akan
menemui puncak kejayaan, baik itu dalam dunia kekeluargaan ataupun dalam dunia bisnis, dunia berwirausaha. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak pernah meremehkan keuntungan walaupun kecil. Jangan serakah dan jangan hanya memikirkan profit dan profit. Kita harus bersyukur sekecil apapun keuntungan kita dalam dunia bisnis, kita harus syukuri. Abdurrahman bin Auf tidak mengajarkan kepada kita untuk serakah, karena itu adalah kunci dari kejayaan kita, kunci dari kesuksesan berbisnis kita. Abdurrahman bin Auf mengajarkan kita untuk bagaimana kita meraih hasil yang kecil tapi berlanjut atau continue, daripada banyak tapi stagnan. Artinya hanya berjalan di tempat saja, tidak pernah berkembang. Itu adalah yang nomor 3. Terus yang keempat, tidak pernah membeli barang yang sudah kadaluarsa, yang tidak fresh. Sehingga dalam teori perilaku konsumen, ini akan mengurangi pelanggan kita, pelanggan yang semestinya belanja kepada toko kita, kepada bisnis kita, itu akan pindah kepada toko lain. Karena ketidakpuasan konsumen ini juga mempengaruhi terhadap kelancaran bisnis kita ke depan. Abdurrahman bin Auf juga berpendapat demikian dan menuntut untuk barang bisnis kita atau barang usaha kita harus selalu fresh, agar pelanggan kita tidak kabur kepada bisnismen atau wirausaha yang lain. Dalam perilaku konsumen itu masuk dalam kepuasan. Saya puas atau tidak belanja di sana? Bagaimana pelayanan di sana? Bagaimana produk di sana? Itu juga masuk dalam teori perilaku konsumen. Yang terakhir, pertumbuhan bisnis. Selain bisnisnya didapatkan untuk investasi, kita harus mempunyai manajemen risiko yang bagus. Tidak hanya meletakkan saya untungnya sekian hari ini, saya untungnya sekian hari ini, tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana manajemen risiko ke depan, sehingga bisnis kita tetap stagnan, tidak ada pertumbuhan bisnis. Nah ini yang kemudian seringkali kita temui bahwa bisnis kita gagal dalam manajemen bisnis. Kita harus perlu untuk memanajemen risiko, memanajemen keuangan. Jangan sampai nanti kita hanya memikirkan profit sekarang berapa, besok berapa, gitu. Ya mungkin itu yang dapat disampaikan. Inti dari pembahasan ini adalah keberkahan. Abdurrahman bin Auf mengajarkan kita bagaimana berbisnis yang baik agar kita menemukan keberkahan. Sedikit tapi berkah itu akan memuliakan seseorang, tapi banyak tidak berkah maka itu akan membuat seseorang itu jatuh kepada jurang yang sangat dalam, bisa jadi ke jurang yang sangat gelap. Maka harta uang yang akan mengatur waktu kita, tapi kalau
harta kita berkah, maka kita yang akan bisa mengatur harta dan uang kita. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.